Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Oktavia T. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ini saya bersama dengan rekan saya, Bu Religia Puspita atau Bu Ita. Beliau mengampu mata pelajaran atau pelayanan di dalam bimbingan konseling di SMA Negeri 8 Semarang. Baiklah, Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Ita? Alhamdulillah sehat, Bu Liana. Iya. Saya meminta waktunya sebentar ya, Bu. Mungkin kita bisa berbincang-bincang selama kurang lebih 10-15 menit ke depan. Seperti itu ya, Bu. Baiklah, untuk hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya melakukan observasi untuk melihat jalannya proses pelayanan yang akan Bu Ita lakukan yang ada di kelas. Atau mungkin bisa disebut dengan supervisi akademik, Bu. Begitu ya, Bu. Jadi tujuan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pelayanan bimbingan yang nanti akan Bu Ita lakukan di kelas. Mengapa perlu dilakukan? Sebagai persiapan atau perencanaan pribadi atau proses awal agar nanti sebelum Bu Ita melakukan pelayanan bimbingan atau pembelajaran di kelas itu menjadi lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga diharapkan nanti bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa di kelas. Baiklah, Bu Ita, sudah siap? Siap. Iya. Baiklah, Bu, saya ingin menanyakan dulu, Bu, untuk tujuan pembelajaran atau pelayanan yang akan Bu Ita lakukan itu apa saja ya, Bu? Terima kasih Bu Liana atas waktu dan kesempatannya kepada saya kali ini melakukan pra-observasi sebelum layanan klasikal di kelas ya, Bu. Iya. Pada kali ini kesempatan layanan klasikal itu tujuan secara umum, tujuan layanan yang akan saya berikan adalah peserta didik mampu memahami konsep memberi dan menerima serta menerapkan dalam hubungan persahabatan yang baik, sehat, dan menyenangkan. Seperti itu, Bu. Jadi nanti peserta didik goalnya adalah persahabatan yang sehat dan menyenangkan. Ya, jadi topiknya tentang persahabatan ya, Bu. Betul. Bagaimana mereka bisa menjalin persahabatan yang baik dan diinginkan seperti itu ya, Bu. Oh ya, Bu, mungkin Bu Ita bisa menjelaskan untuk area pengembangan yang mungkin akan dicapai, Bu. Ya. Untuk area pengembangan, saya melakukan 3 aspek area perkembangan, yaitu yang pertama adalah kognitif atau pengetahuan, di mana peserta didik itu dapat membangun persahabatan yang sehat dan menyenangkan antar teman di berbagai lingkungan. Untuk ranah afektif, yaitu peserta didik mampu membiasakan persahabatan yang sehat dan menyenangkan di kehidupan sehari-harinya. Dan untuk psikomotorik, peserta didik itu mampu membentuk persahabatan yang sehat dan menyenangkan antar teman baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Iya. Seperti itu, Bu Lian. Iya, berarti ada 3 ranah pengembangan yang akan dicapai ya, Bu. Iya, baik ranah pengetahuan tadi membangun ya, Bu. Kemudian ranah afektifnya itu membiasakan, dan ranah psikomotoriknya mereka dapat membentuk hubungan seperti itu ya. Iya. Kemudian rancangan layanan seperti apa, Bu, yang nanti kira-kira akan bisa dilihat misalnya dari strateginya, kemudian modelnya, dan metode yang akan Bu Ita lakukan nanti ketika melakukan pelayanan di kelas seperti itu. Untuk strategi yang saya persiapkan yaitu dari metodenya. Metode yang saya gunakan itu adalah nanti problem based learning, di mana lebih pada menekankan permasalahan persahabatan di kalangan anak-anak itu seperti apa toh agar bisa mencapai tujuan tadi. Terus yang mendukung, saya menggunakan ada beberapa video dan menggunakan PPT sebagai bahan mendukung dalam layanan, serta alatnya bisa menggunakan speaker, laptop, atau HP, pulpen, dan kertas. Seperti itu, Bu. Iya. Kira-kira kapan, Bu, Ibu Ita akan melakukan kegiatan tersebut? Ini untuk layanan klasikal, saya sudah janjian sama anak-anak itu
tanggal 23 Januari 2024, itu hari Selasa, Bu Yana. Iya, baiklah ya Bu, nanti Bu Ita akan melakukan kegiatan pelayanan di kelas bimbingan klasikal ya Bu, itu pada hari Selasa tanggal 23 Januari jam Pagi. jam pertama Iya, berarti jam ya Bu. pertama, Ya. iya. Saya akan melihat Bu nanti dan mencatat hal apa saja yang terjadi dalam proses bimbingan klasikal di kelas. Kemudian setelah itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu. Iya. Jadi nanti di pasca observasi nanti kita akan bertemu lagi Bu untuk melihat bagaimana perkembangan yang atau mungkin hal-hal yang perlu kita bahas kaitannya dengan pelayanan yang Bu Ita lakukan. Baiklah Bu, saya kira kita sudah sampai di ujung pembicaraan ya Bu. Kira-kira apa yang Bu Ita dapatkan dari proses kita dalam pembicaraan ini tadi Bu? Tentu dengan adanya pra-observasi seperti ini, saya mampu lebih bisa menyiapkan dengan baik agar nanti saat pemberian layanan tadi disebutkan lebih bisa percaya diri, lebih fokus, dan materi serta tujuannya tepat sasaran seperti itu. Iya. Baiklah Bu Ita, terima kasih Ibu Ita sudah meluangkan waktu untuk kegiatan percakapan pra-observasi ini. Harapannya nanti Bu Ita bisa melakukan yang terbaik ya Bu, memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa sehingga layanan yang diberikan juga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Baiklah, saya kira cukup sekian ya Bu untuk pembicaraan hari ini. Sampai ketemu nanti di percakapan kita di pasca observasi. Terima kasih Bu Ita untuk waktunya. Demikian tadi percakapan saya dengan Bu Religia Puspita atau Bu Ita sebelum pelaksanaan pelayanan bimbingan klasikal di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, terima kasih untuk kelas 12 IPS 5 atas kesempatannya kali ini. Bu Ita bisa masuk pada kelas 12 IPS 5 pada siang hari ini. Sebelumnya, untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang memimpin doa? Ketua kelas, silakan. Memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai percaya dan agama masing-masing. Terima kasih Ketua kelas ya. Terima kasih untuk Mas David ya. Mas David sudah memimpin doa pada siang hari ini. Terima kasih, doa baik itu biasanya kembali pada ke kita sendiri. Nah, oke, siang hari ini pada kesempatan hari ini Bu Ita sebagai guru BK di sini akan memberikan layanan, namanya adalah layanan klasikal ya. Sudah pernah mengikuti layanan klasikal? Belum. Oke, Bu Ita akan memberikan materi. Nah, materinya terkait apa? Kalau kita bicara tentang yang sudah ada di layar, kira-kira satu sama lain di sini sudah dianggap sebagai teman sahabat tidak? Sudah ya, bestie ya, omet ya. Oke, Bu Ita akan memberikan materi namanya persahabatan yang sehat dan menyenangkan. Oke, bicara persahabatan. Oh, bagi kelompok. Seperti lagu ya? Ya. Berbicara persahabatan, Bu Ita tujuannya di sini adalah kalian supaya bisa membangun persahabatan yang sehat dan menyenangkan itu seperti apa, membiasakan setiap hari kalau kalian sama temennya satu sama lain itu seperti apa, dan yang terpenting adalah kalian bisa membiasakan mempraktekkan persahabatan yang sehat dan menyenangkan. Itu harus saya
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke? Kita main namanya kuku dan kuping. Sebelah kiri itu adalah kelompok kuku. Sebelah kanan kelompok kuping. Jadi ketika Bu Ita, halo. Jadi ketika Bu Ita bilang kuku, silakan kelompok yang kuku mencoba meraih tangannya kuping. Oke, sudah siap? Siap. Oke. Kuku. Kuping. Ada yang salah? Aman? Sudah konsentrasi? Sudah konsentrasi? Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk wow dulu, bisa? Ya. Kita kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Terima kasih sudah mencoba hari ini, udah mulai ketawa ya tadi ya, mengikuti ice breaking dari Bu Ita. Oke, tadi karena tidak ada yang salah, sudah konsentrasi semua, berarti kalian sudah siap untuk menerima materi pada siang hari ini. Nah, berbicara tentang persahabatan, Bu Ita nanti akan memutarkan sebuah video terlebih dahulu. Silakan semua benar-benar mengamati, dan Bu Ita ingin salah satu di antara kalian, salah satu, salah dua, atau salah tiga nanti menyimpulkan, mengambil hikmah dari video yang Bu Ita putar. Oke? Oke, bagaimana video yang Ibu putarkan tadi? Relate nggak sama yang pernah terjadi di sekitar kita? Ya, relate. Oh, tidak. Oke. Bu Ita mau ada yang memberikan pendapat, satu cewek, satu cowok. Silakan. David apa Ilham? Oke. Yang bisa kita ambil, nggak usah punya pacar. Kenapa David berbicara nggak usah punya pacar, Bu? Kenapa itu, David? Kalau kita punya pacar jadi lupa sama teman. Ada yang mau menyampaikan hal lain? Oke. Mbak Risna. Oke, baik. Saya Risna Depsari, absen 27, izin memberikan pendapat. Menurut saya, video tadi itu kesimpulannya seharusnya emang remaja itu kan pasti masa-masanya pengen pacaran ya, Bu. Oke, pacaran boleh, tapi di samping itu kita jangan lupakan sahabat kita yang selalu ada untuk kita. Berbagilah waktu. Mungkin memang kalau kayak gitu tuh kalau seneng sama ceweknya atau sama cowoknya, tapi ya diingat juga kita punya hal penting lain untuk yang dilakukan sama sahabat-sahabat kita itu apa, main bareng lah biar gak suntuk juga kayak yang tadi. Oke, selanjutnya ini adalah tes kepribadian satu sama lain. Jadi di sini Bu Ita ingin membentuk kelompok. Jadi kita nanti akan membahas, berdiskusi mengenai masalah persahabatan. Itu apa saja toh? Nah, jadi di sini kalian Bu Ita harapkan aktif, bisa satu sama lain memberikan pendapatnya, bisa satu sama lain berdiskusi, tidak usah takut salah karena di sini kita membahas sesuatu yang real yang terjadi pada diri kita sendiri, seperti itu ya. Silakan Bu Ita minta tolong untuk bisa berkelompok, kan membentuk kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, Bu, ngapain toh di kelompok ini? Oke, kita akan melakukan diskusi permasalahan. Makanya di sini Bu Ita nanti akan memberikan instruksi terlebih dahulu. Halo? Oke, jelas ya. Instruksinya adalah
Setelah terbentuk kelompok, carilah sebuah problem dalam persahabatan yang umum terjadi. Problem tersebut buatlah dalam alur cerita pendek 1 paragraf. Contohnya ya, suatu ketika mereka ada kerja kelompok. Anggit sudah menyelesaikan tugasnya, tetapi saat itu tiba-tiba Sela mendadak sakit. Padahal tugas perlu dibuat dan dipresentasikan. Anggit marah kepada Sela. Kenapa sih Sela itu sakit? Padahal kan tugas harus dipresentasikan berdua. Tanpa konfirmasi, konsultasi, dan pikir panjang, Anggit tetap mempresentasikan tugasnya tanpa Sela. Padahal ada kelompok lain yang seperti itu, tetapi masih bisa ditunda presentasinya. Berbeda dengan Anggit, dia tidak ingin nilainya turun karena ketinggalan presentasi. Jelas dengan contoh permasalahan ini? Oke, jadi ini tentang permasalahannya tentang apa? Perbedaan pandangan. Egois. Oke, betul. Ada yang menyampaikan, siapa tadi menyampaikan egois? Oke, egois ya. Yang egois ada si Anggit. Egois karena dia lebih mementingkan nilainya sendiri. Oke, itu salah satu contoh permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Relate nggak? Ada kan seperti itu? Ya, semoga tidak di kelas ini ya. Makanya ini nanti setiap kelompok silakan berdiskusi. Bu Ita beri waktu 10 menit cukup. Itu punya Di lembar kerja di sini kalian silakan menuliskan nama kelompok kalian, terus permasalahan persahabatan apa yang diambil. Di sini di poin 1 silakan kalian berdiskusi menuliskan cerita pendek seperti contoh di atas. Ini terjadi sama kalian permasalahan kalian. Semuanya ya. Jadi nanti kalau kelompok apa ini? Extrovert ya. Mau dibuka dulu? Siapa? Mas Mira mau dibuka dulu? Oke, jadi semuanya nanti bisa tahu permasalahannya apa yang sudah dituliskan kelompok. Kita nanti ingin ajak siapa yang membacakannya ya. Oke. Dari 5 kelompok Bu Ita ingin yang maju duluan. Yang mana ya? Ya udah kelompok. Karena Bu Ita anaknya 2, boleh kelompok 2. Jadi kalian bisa mengambil Udah besar. silakan semuanya fokus gak sih? Pembukaannya biar kamu yang buka lagi. Tidak ada aktivitas kecuali memperhatikan yang di depan. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 ekstrovert mau menampilkan lembar kerja. Ya, kelompok kami. Yang pertama itu permasalahan persahabatan yang kita ambil. Jadi ceritanya itu awalnya Nani dan Wawa bersahabat dekat. Nani sering menceritakan rahasianya kepada Wawa, namun ternyata Wawa tidak seperti yang Nani pikirkan. Wawa menjelek-jelekkan dan membocorkan rahasia Nani kepada Putri, sehingga membuat rahasia Nani tersebar dan Nani jauhi oleh semua temannya. Penyebab permasalahan itu terjadi menurut kami adalah karena Wawa yang terlalu oversharing, Nani yang terlalu oversharing kepada Wawa.
Dan kedua, kurangnya rasa atau sikap amanah yang dimiliki oleh Wawa, sehingga Wawa dengan sangat mudahnya menceritakan rahasianya kepada teman-teman lain. Yang ketiga, adanya masalah personal satu sama lain, karena menurut kami jika nggak ada masalah itu nggak mungkin Wawa nggak akan membocorkan rahasia Nani. Solusi yang pertama, jangan mudah percaya kepada orang lain, itu adalah sahabatmu sendiri. Yang kedua, jangan terlalu oversharing. Yang ketiga, menjaga rahasia teman. Sekarang gini, kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 5. Nanti kelompok 5 menanggapi kelompok 1 dan seterusnya. Menanggapi kelompok yang maju ke depan. Disampaikan oleh kelompok 2 tadi, kelompok ekstrovert. Enggak apa-apa. Ya. Menanggapi permasalahan tadi tentang apa, terus yang menanggapi apakah ada tambahan dari permasalahan yang disampaikan kelompok ekstrovert? Tadi mendengarkan ya? Ya, oke. Saya perwakilan dari kelompok 5 tipe kepribadian ambivert ingin menanggapi kelompok 2. Jadi kasus yang diambil kelompok 2 itu sudah cukup relate di kehidupan remaja sekarang ya. Tentang itu membocorkan rahasia sama berkhianat kan, intinya kayak gitu ya. Jadinya sebagai temen tuh berarti seseorang itu kan udah percaya ke kita kalau kita udah cerita. Harusnya kan kita lebih bisa menjaga rahasianya dia gitu loh. Dan itu udah cukup memberi jawaban dari mungkin teman-teman kita kalau punya permasalahan yang seperti disampaikan oleh kelompok 2 itu. Tepuk tangan. Satu-satu dulu nanti kita saling menanggapi dan menyimpulkan ya dari permasalahan tadi. Jadi kelompok pertama, kedua ekstrovert tadi permasalahannya mengenai pengkhianatan dan membocorkan rahasia. Oke, intinya itu permasalahan yang diambil dari kelompok 2. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Tepuk tangan. Oke, nanti kelompok 2 menanggapi kelompok yang maju setelah ini. Oke, karena kelompok 1 ingin maju, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Enggak apa-apa. Oke, kelompok pojok aja, yuk. Biar tidak ngantuk, biar bisa berdiri yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ambivert, ya, AVP, ambivert. Di sini kami akan membacakan cerita pendek kami. Ya, jadi ceritanya itu ada 3 orang sahabat yang sudah dekat sejak SMP. Nah, sekarang tuh latarnya udah SMA kelas 2. Tapi ya namanya tuh Meme, Susanti dan Devi. Tapi entah mulai kapan persahabatan ketiganya mulai renggang. Bermula dari Meme sama Susanti itu yang lebih sering menghabiskan waktunya berdua tanpa Devi. Nah, akhirnya Devi itu merasa kesepian, ada rasa cemburu juga, tapi Meme sama Susanti tidak menyadari hal tersebut. Yang menyebabkan akhirnya Devi kecewa. Devi juga takut untuk berbicara. Persahabatan mereka yang dulunya erat kini meninggalkan pertanyaan apakah persahabatan mereka akan berlanjut atau runtuh. Ya. Kemudian ada solusinya. Solusinya itu jadi mereka bertiga, Meme, Susanti, dan Devi itu komunikasinya harus lebih terbuka. Kemudian mereka juga harus meluangkan waktu satu sama lain. Jadi mereka agak hanya bermain 2 orang atau
tidak mengajak Devi lagi. Kemudian ada mencoba memahami perasaan dan perspektif satu sama lain. Yang keempat, merenungkan kembali nilai persahabatan dan berusaha untuk memperbaiki persahabatan ketiganya. Penyebab permasalahannya itu yang pertama, kurangnya komunikasi yang kuat antar Devi dan kedua temannya. Yang kedua, karena aktivitas yang sama, Meme dan Susanti lebih sering menghabiskan waktu bersama dibanding dengan Devi yang memiliki rutinitas yang berbeda. Itu sudah. Dari cewek ada mau menambahkan? Sudah. Sudah. Ambivert ya, netral. Ya, netral. Oke, kelompok introvert silakan menanggapi dari permasalahan yang disampaikan. Oke, David. Penyampaiannya udah bagus sama ceritanya juga pinipin banget. Menurut saya sih solusinya juga Devi itu harusnya lebih lebih terbuka sama kedua temannya, berbicara gitu loh. Sudah. Yeah. Ada lagi? Sudah. Tambahan dari David, lebih terbuka sama ya, dengan komunikasi lebih terbuka agar tidak ada salah paham satu sama lain. Oke, jadi permasalahan intinya adalah, Elsa, apa tadi permasalahan inti dari kelompokmu? Kecemburuan. Oke, begitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ambivert. Kita kasih apa untuk kelompok ambivert? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, semangat. Terima kasih untuk kelompok ambivert. Sekarang, apa yang dapat kalian simpulkan dari permasalahan-permasalahan kelompok tadi? Silakan. Yang pertama apa saja? Jangan bareng-bareng, biar enak. Kelompok 1 tadi permasalahannya mengenai apa? Ya, bukan LGBT-nya lo ya. Tadi kita udah bilang lo ya. Kelompok pertama permasalahannya mengenai apa tadi? Yang mana? Kelompok pertama ini ya. Kelompok pertama ekstrovert mengenai apa tadi? Saling memahami satu sama lain. Kelompok kedua? Pengkhianatan. Kelompok ketiga? Kecemburuan. Kelompok 4? Iri, hampir sama dengan cemburu ya. Kelompok yang terakhir? Persaingan. Oke, permasalahan tersebut tadi kan sudah kalian dengarkan masing-masing dari masing-masing anggota kelompok tadi. Salah satu yang paling kalian ingat apa dari solusi untuk setiap permasalahan persahabatan? Komunikasi. Betul sekali, komunikasi. Karena komunikasi itu adalah yang paling penting. Nggak cuma sahabat, kita sama orang lain kalau kita membutuhkan bantuan, apalagi dengan sahabat kita akan harus ada komunikasi. Ya, tadi dari kelompok masing-masing kelompok, kalau kita merasa tidak nyaman, ya kita ngomong. Kalau persahabatan kita untuk persahabatan yang sehat dan menyenangkan, itu harus ada komunikasi yang bagus, ya. Oke. Permasalahan yang bisa merusak persahabatan tadi ya, egois. Kalau Bu Ita menyampaikan menambahi, ada egois. Tadi ada permasalahan egois. Tadi ya yang Bu Ita sampaikan. Ada juga beda status sosial tadi di kelompok mana? Yang introvert ya. Kelompok introvert tadi menyebutkan kalau ulang tahun yang si maaf ya, si kaya dan si miskin itu kan beda status sosial. Yang ketiga, memperebutkan lelaki, seperti contoh video lelaki atau pacar, kok lelaki saja, sorry. Terus membicarakan keburukan sahabat seperti permasalahannya siapa tadi? Oke. Suka ingkar janji atau berbohong, tadi ada? Enggak, berbohong ya. Oke, jadi permasalahan-permasalahan yang bisa merusak persahabatan tersebut sesuai dengan tujuan yang Bu Ita sampaikan di awal. Bu Ita harap permasalahan ini bisa kalian atasi dengan solusi-solusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman.
tadi komunikasi, terus saling memahami, terus tadi disebutkan juga bisa saling mengerti, tidak kalau memang ada unek-unek disampaikan saja yang legowo, oke? Seperti itu ya tadi. Oke. Terakhir, silakan semuanya. Ini adalah secara sendiri-sendiri. Silakan setelah mengisi ini, kalau kalian takut rahasianya dilihat temenmu, silakan langsung jangan. Silakan langsung dilipat. Jadi gini nggak apa-apa, ya. Bikin pesawat boleh, bebas. Nanti kan Bu Ita yang membuka. Jadi untuk refleksi sama Bu Ita diri sendiri, siapa sih anak-anak Bu Ita, misalkan kalian yang sahabatnya dari satu kelas ataupun beda sekolahan, beda kelas, nggak apa-apa, bebas. Kita berada di akhir kegiatan pada siang hari ini. Tadi kalian sudah menyimpulkan bahwa apa yang sudah kalian dapatkan adalah yang terpenting. Bu Ita juga mengharapkan persahabatan itu setiap waktu, setiap saat itu ada masanya. Ya, kita di SMA seperti kalian, mungkin Alivia ataupun Risna ini masih satu kelas, kita dekat sahabat. Tapi ketika nanti kita kuliah, kita akan mendapatkan sahabat yang baru. Makanya setiap persahabatan, setiap pertemanan itu ada masanya dan ada waktunya. Nggak usah kamu nanti, semisal ada yang merasa bahwa, Bu, saya udah kuliah kok yang sekarang jauh ya sama saya. Kan sekarang sudah berbeda waktunya, masanya kan sudah berbeda ya. Jadi kalian bisa menempatkan diri kalian masing-masing ketika kalian nanti bersahabat itu harus seperti apa. Sewajarnya, seporsinya, tetapi tetap yang sehat dan menyenangkan. Oke. Terakhir, ini Bu Ita senang banget kata-kata dari Muhammad Ali. Oh, begitu. Persahabatan itu adalah hal tersulit, betul? Nah, di dunia itu tidak dijelaskan. Itu bukan sesuatu yang kalian pelajari di sekolah. Tidak ada pelajaran yang menyebutkan pelajaran matematika yang harus bersahabat. Kayak itu tidak ada kan? Nah, makanya tidak diajarkan di sekolah. Akan tetapi jika kalian belum mempelajari arti persahabatan, maka kalian benar-benar belum belajar apa-apa. Karena kita hidup di dunia itu membutuhkan satu sama lain. Jadi ketika kalian bisa bersahabat, memiliki teman, itu akan bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Kita nyanyi sebentar ya mengenai persahabatan, setuju? Kita sahabat, teman dari Tuhannya, mengalah bersinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ular, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita berjalan berjauh-jauhan, menjauhi diriku karena sesuatu mungkin ku terlalu. Terima kasih untuk atensinya, perhatiannya. Semoga persahabatan kalian di SMA ini sebagai persahabatan yang kalian kenang nanti ketika kalian sudah dewasa, berkeluarga, sudah memiliki kehidupan masing-masing. Ingat, dulu punya temen nih, si A temennya temennya saya, si B temennya saya nih ya. Jangan sampai nanti kalian lupa sama temennya, oke? Kalian nanti pasti biasanya kalau reunian kuliah itu jarang toh. Yang ada adalah reunian SD, SMP, SMA, nah, TK boleh. Jadi nanti semoga apa yang Bu Ita sampaikan kali ini kalian bisa berkesan dengan kita nyanyi-nyanyi bareng di persahabatan terakhir pada kesempatan kali ini. Kalian bisa saling memahami, tambah kompak, tambah bisa membersamai sampai selesai lulus nanti. Amin. Oke, terima kasih.
karena kita tadi mengawali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke? Oke, hati-hati ya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diana yang berbahagia, kita yang lebih berbahagia lagi. Mohon maaf mengganggu waktunya karena harus menemani Diana dalam rangka untuk menyelesaikan apa yang harus dikerjakan di program pada saat ini. Nanti akan dimintai tolong sebagai proses untuk wawancara pasca observasi atau istilahnya adalah coaching pasca observasi ya, nanti karena ini harus direkam dan disatukan dengan bagian-bagian yang ada di depan. Untuk itu nanti akan ada proses yang akan dijalani oleh Bu Diana. Jadi saya mengamatinya Bu Diana bukan jenengan. Siap. Itu gitu kira-kira kita balik acaranya. Jadi kak yang tadinya kan ini untuk sesi ini harusnya di belakang, cuman karena ada kepentingan ini tadi terus kita balik aja di depan dan gitu Bu Diana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, hari ini saya Riana Okivia, CGP Angkatan 9 bersama dengan pembimbing praktek saya Bapak Muhammad Abdul Aziz dan rekan sejawat saya Ibu Lydia Kusuma atau kita akan melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi pembelajaran. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ita. Selamat pagi Bu Liana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Hari ini saya minta waktunya sebentar ya Bu untuk melakukan wawancara coaching dengan memberikan pertanyaan Bu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ita sehubungan dengan praktek mengajar yang sudah Bu Ita lakukan pada saat saya observasi kemarin. Tujuannya untuk mengamati atau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran atau layanan yang sudah kita berikan di dalam kelas kemarin. Sebelumnya mungkin saya ingin tahu dulu dalam proses kerja ini kira-kira nanti hal apa yang ingin Bu Ita dapatkan dari percakapan kita. Tentu namanya coaching kan ada Bu Diana sebagai observer ketika saya melakukan layanan klasikal kemarin. Tentu kan pasti saya bisa mendapatkan masukan-masukan, terus saya bisa mendapatkan hal yang mungkin kurang sesuai dengan proses layanan yang belum saya ketahui, dan Bu Diana memberikan beberapa masukan itu bisa menjadi pembelajaran buat saya sendiri gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk tujuan secara keseluruhan kan pasti tujuan layanan yang saya berikan itu bisa sampai ke anak-anak. Ya baik kita mungkin kita bisa menceritakan dulu nih gimana kemarin perasaannya ketika saya observasi di kelas. Deg-degan. Ini namanya kalau ada yang mengamati tetap itu ya Bu, rasanya tetap ada canggungnya, tapi ya memang karena observasi dan tetap saya harus melakukan layanan, ya tetap saya berusaha untuk lepas biasa saja, walaupun tetap jadinya kalau ada yang itu kan ini sudah sesuai belum ya kan gitu kan. Berarti di awal deg-degan enggak ya, karena memang karena kita kan fokusnya ada yang mengamati seperti itu. Ya. Kemudian Bu, kemarin dari yang sudah kita lakukan kira-kira bagaimana strateginya itu, apakah sudah sesuai? Kemarin bisa mungkin Bu kita menceritakan lagi strategi yang dipakai ketika layanan klasikal atau pembelajaran di kelas Kemarin saya strateginya menggunakan PBL, yaitu mungkin karena udah kemarin-kemarin ya Bu,
tertutup sama kegiatan pakai PBL, problem based learning, itu saya mengangkat temanya kan tentang persahabatan yang sehat dan menyenangkan. Jadi strategi yang saya gunakan tersebut, jadi anak-anak di situ kan permasalahan yang real yang terjadi pada mereka yang bisa diungkapkan bersama dalam satu diskusi, sehingga permasalahan yang misalnya tentang persahabatan yang saat itu yang saya lakukan kemarin, kayak kalau ada yang beda kasta, beda sosial, nah seperti itu ada masukan dari anak-anak. Jadi permasalahan dari persahabatan yang sehat dan menyenangkan itu bisa dipecahkan di situ, strateginya di situ. Jadi kemarin juga menggunakan sedikit ada nyanyian-nyanyian itu ya Bu, ya karena untuk sebagai membantu anak-anak dalam pemecahan masalah. Oh ternyata kalau di akhir persahabatan yang sehat dan menyenangkan itu seperti itu. Kalau menurut Bunda sendiri, kelemahan atau mungkin kelebihannya Bu dari metode strategi yang kita tampilkan kemarin di kelas itu? Kalau kelemahan, tentu dalam setiap diskusi itu pasti kan ada anak yang aktif sekali, ada anak yang sedang aktifnya, ada yang anak yang saya ngikut gitu. Kebetulan kemarin itu saya kok dapat kelas saat itu kan dapat kelas yang lumayan bagus, aktif, jadinya yang tidak itu hanya 1-2 tetapi itu saya gunakan sebagai satu kelebihan. Jadi saat di belakang itu setelah habis pemecahan di problem based learning itu kan ada dia menyampaikan anak-anak yang tidak aktif itu saya ajak untuk bagaimana caranya dia bisa aktif, terus di akhir ada nyanyi lagu, terus ada sedikit dia presentasi di depan, itu ya saya tunjuk untuk kemarin kan bagaimana anak tersebut bisa aktif, ya itu yang saya jadikan kelebihan. Kemudian Bu, adakah mungkin hambatan atau kendala ketika kemarin melakukan praktek layanan kelas? Kalau secara teknis tetap ada ya Bu, kemarin kurang ini kurang itu, tetap ada secara teknis, peralatan LCD lah ini. Secara proses ya namanya kalau ada yang observer itu kadang berpikir gitu Bu, nggak bisa yang selepas mungkin karena kalau kita nggak ada kan bisa kalau langkahnya kembali gitu kayak gimana kan, saya saja yang tahu, tapi karena ada Bu Yana kan jadinya ini kembali nggak ya, itu jadi hambatannya dari diri saya sendiri. Tapi kalau dari anak-anak kurang lebihnya sih anak-anak mengikuti dengan baik karena itu ya responnya aktif, terus anak-anak juga senang karena memang lain kita kan juga di kelas kan jarang gitu ya. Kalau menurut kita mengapa hambatan atau kendala itu sampai bisa terjadi? Saya sendirinya mungkin persiapannya kurang ya, jadi kan mungkin karena kemarin kan ya ada ya Bu ya, dari Bu Yana kan nggak ada, terus saya juga merasa sudah maksimal belum ya, ternyata persiapan itu menurut saya itu masih kurang dalam diri saya sendiri. Tapi kalau anak-anak kan hanya mengikuti, tergantung dari saya. Tadi kan ada kelebihannya ya Bu. Menurut kita sendiri apa yang perlu dipertahankan ke depannya yang dari yang sudah praktek yang kita lakukan perlu dipertahankan atau mungkin nanti lebih ditingkatkan untuk perbaikan kedepannya? Untuk yang semangat untuk saya jangan putus asa ketika ada anak yang nggak aktif kayak gitu. Kadang kan kalau melihat adik guru, yang aktif itu anak yang merasa nggak aktif kan kadang ingin diperhatikan. Jadinya saya ya semangat motivasi untuk membangkitkan anak-anak supaya bisa memecahkan masalah terutama dalam tema persahabatan itu tuh bisa semuanya itu bisa di-up gitu. Jadi anak-anak itu bisa dengan saya beri ayo yang kemarin belum maju silahkan maju, atau yang tadi yang bicara ini atau yang bagian ini bisa gantian seperti itu yang mungkin harus saya tingkatkan lagi. Dari kita ingin anak-anak itu semuanya merespon ya, bukan hanya anak-anak tertentu saja seperti itu. Jadi mereka mendapatkan manfaat dari layanan yang diberikan, kemudian dapat
dua skala Bu, skala 1 sampai 10 nih, kita itu berada di posisi keberapa? Kan kalau persiapan orang ya Bu ya, jadi oke Bu ya, 8 Bu ya Bu ya, tapi belum bisa sempurna karena itu persiapannya kurang, merasa kurang saya sendiri. Manusia bisa 10 ya Bu? Iya Bu ya, 8-an lah gitu. Iya. Kemudian Bu, rencana kegiatan selanjutnya Bu, biar nanti bisa ke 10 nih Bu, yang akan dilakukan kita nanti. Kalau dalam BK kan tetap kalau klasikal belum menyelesaikan keseluruhan, nanti pada akhirnya kita bisa melakukan PKP ataupun konseling individu gitu. Kemarin juga saya sampaikan ke anak-anak juga nih, kalau semisal kalian masih belum bisa puas untuk permasalahan itu belum selesai Bu, tapi kok karena jamnya atau apa bisa kita melakukan PKP ataupun KKP ataupun KI secara bersama-sama, ataupun di akhir kegiatan kan saya memberikan LKPD, intinya itu kan anak-anak mengisikan tentang bagaimana teman dekatnya ada dan itu kan bisa kelihatan di situ. Jadi saya perlu memanggil siapa untuk penanganan kasusnya agar lebih ya menyeluruh aja pertama tentang masalah persahabatan. Jadi nanti kita akan melakukan PKP untuk lanjutannya yang kemudian kelompok, kemudian masuk kelompok sampai masuk bagi siswa-siswa yang belum memahami layanan yang diberikan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin. Kemudian mungkin waktu pelaksanaannya Bu, ini kapan ini Bu? Ini kan sebentar lagi kita mau pelaksanaan. Tapi masih ada waktu ya kita sebelum nanti meninggalkan sekolah untuk anak-anak seperti itu. Mungkin kita bisa menceritakan nanti kira-kira mau pelaksanaannya apa? Kalau kurang lebih ini kan kemarin juga aslinya anak-anak tuh kalau kita WA, yuk kita PKP itu langsung sat-set gitu ya. Jadinya anak-anak itu iya senang melakukan hal-hal itu. Aslinya kalau kita punya rencana, kadang itu di BK kan permasalahan insidentalnya kan lebih banyak daripada kita merencanakan. Itu bisa minggu depan setelah liburan puasa pertama itu bisa Bu, karena anak-anak juga sekalian untuk kita refleksi di awal sebelum kegiatan ujian ataupun nanti anak-anak lebih pada fokus untuk karirnya. Kemudian selanjutnya Bu, kira-kira hal apa yang membuat kita yakin bisa berhasil Bu untuk layanan selanjutnya? Karena lebih pada ke tujuan sasarannya kan lebih mengenai Bu. Misalnya kalau kita melakukan KKP, jadi anak-anak yang bermasalah dari hasil LKPD itu kan lebih mengenai, oh ternyata anak ini lebih bermasalah. Jadi anak-anak tersebut saya kumpulkan dan sesuai dengan permasalahan yang dituliskan itu lebih tepat sasaran gitu. Jadi makanya kalau melakukan hal tersebut KKP kan paling tidak permasalahan anak itu juga harus dilihat dari ibu kemananya juga dalam tema tersebut. Berarti nanti ada identifikasi dulu hasil dari hasil layanan kemarin, kemudian nanti dilanjutkan dengan layanan-layanan berikutnya. Jadi kita pasti yakin kalau layanan yang diberikan itu pasti nanti akan bisa berhasil karena sudah melalui tahap-tahap yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian nanti dalam pelaksanaan layanan selanjutnya nih Bu, pihak-pihak atau siapa saja Bu yang akan disertakan dalam pelayanan yang akan diberikan? Tentu kalau kita bicara siapa saja, anak-anak ya Bu, anak-anak itu kan pasti nanti kalau semisal permasalahan dalam saya melakukan KKP, permasalahannya harus lebih didalami lagi, ditelusuri lagi anak-anak yang bermasalah. Soalnya memang dalam persahabatan itu kan riskan. Nah itu nanti saya bisa mengajak wali kelas. Terus kalau memang perlu pada dia penanganan lebih ke konseling individu ya orang tua. Kan bisa tetap pasti kita panggil orang tua. Jadi sertakan yang legitimitas lagi ya betul. Layanan diberikan benar-benar bermanfaat untuk siswa, kemudian memberikan dampak yang positif
untuk agar lebih berhasil lagi ya Bu ya, tentu ya itu karena tadi kekurangannya di persiapan, lebih persiapan. Terus kemarin juga mungkin karena terkendala waktu ya Bu ya, mungkin kita memberikan saat kita sudah tahu anak-anak tidak begitu bersemangat, bisa kita melakukan ice breaking ya, itu kan kemarin saya merasa ada yang kurang di situ juga. Kayak ingat mungkin di awal itu kan bisa disesikan untuk membangkitkan semangat anak-anak. Ya, apalagi BK kan jarang masuk kelas. Masuk kelas itu kita menjadi sesuatu hal yang diidamkan anak-anak, ditunggu-tunggu. Ya kita sudah sampai di penghujung percakapan di diskusi kali ini. Mungkin satu lagi Bu, yang terakhir yang akan saya tanyakan setelah di coaching ini, Bu Ita merasakan bagaimana apa yang dirasakan itu? Perasaannya sekarang gimana? Lagi ya. Jadi seperti itu ya, ternyata dalam coaching itu benar-benar kalau kita sekian mungkin supervisi ya Bu ya, kalau dalam pembelajaran dalam kedinasan, tapi kan ini lebih pada ke yang supervisi pada bagian ini kan lebih tahu pada panjenengan yang dari BK itu lebih tahu isi-isinya, mungkin kalau supervisi kan berbeda. Iya, jadi ada manfaatnya ya Bu. Jadi saya di sini bukan menilai ya Bu, tetapi sama-sama kita mencari dari yang sudah tadi bicarakan tadi, ada apa yang mungkin perlu perbaikan depannya dari kita sendiri yang mencari tadi. Ya, baiklah kita terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga pelayanan ke depan akan memberikan manfaat yang baik untuk siswa dan anak-anak menjadi lebih bisa bersahabat lagi dengan mereka. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama Bu Ina. Demikian kegiatan coaching pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Dewi kita dan didampingi oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Muhammad Abdul Aziz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dan